lihat deh, buah-buahannya segar semua ya. Apalagi cake dan makanan lainnya. Duh, bikin ngiler deh. Ya, mie goreng. Aduh, jadi lapar nih sobat. Iya tante. Jadi nggak kita bikin nasi goreng? Oh, nasi goreng sekarang kita bikin? Oke tante. Ya, wah ini dia nih. Nah, nasi goreng yang akan Laras buat ini terbuat dari clay sobat. Jadi bukan asli, alias nggak bisa dimakan. Iya. Satu kayak Oh, gini. jadi bikinnya tuh per butir memang sobat. Jadi Ya, kayak gini boleh nih sobat lah, nih. boleh. Clay berarti tanah liat. Tapi clay yang Laras gunakan ini terbuat dari campuran tepung terigu, pengawet kue, dan lem. Nah, ini sobat nih, nasinya yang udah kita bentuk seperti ini. Masih lembek sobat, jadi nanti kita keringkan di atas kain lap kering 1 hari 1 malam. Tapi tenang aja, jangan khawatir, udah ada yang udah jadi tuh. Nasi gorengnya tante ya. Ya, Ini nih, udah jadi. ini sudah jadi dan sudah diberi warna. Nasi goreng nih, bukan. Gitu. Banyak loh restoran atau kafe yang membuat pajangan hidangannya dari clay. Dan semua yang dibuat sama persis dengan aslinya. Teksturnya sangat liat, sehingga clay sangat mudah dibentuk jadi apapun. Nah, sosis itu mengandung warna apa? Bisa dibaca sebetulnya. Warna orange tante. Ya, orange. Terus Orange, ada- merah juga ya. Ya, dan sedikit ke Coklatan. coklatan. Jadi dicampur semuanya tante ya. warna yang kita pakai Campur. tiga Wah, warna. 3 warna sobat buat bikin sosis merah, orange, dan coklat tua. Pewarna yang digunakan adalah jenis cat minyak khusus untuk clay. Agar sama seperti aslinya, kita harus pintar mencampur warna-warna yang ada. Ya, kalau sering Nih sobat nih, jadi claynya ini kita tekan-tekan sampai warnanya itu keluar, tercampur. Sore sobat, lihat deh, buah-buahannya segar semua ya. Apalagi cake dan makanan lainnya. Duh, bikin ngiler deh. Ya, mie goreng. Aduh, jadi lapar nih sobat. Iya tante. Jadi nggak kita bikin nasi goreng? Oh, nasi goreng sekarang kita bikin? Oke tante. Ya, wah ini dia nih. Nah, nasi goreng yang akan Laras buat ini terbuat dari clay sobat. Jadi bukan asli, alias nggak bisa dimakan. Iya. Satu. Deh, paprika merah yang sudah Ya. dipotong kecil-kecil. Sama telur. Oh iya, telurnya juga. Kalau sudah siap, nasi goreng siap disusun dan disajikan. Ya, sekarang tinggal kita garnish. Iya. Nih, udah ada selada sama timunnya nih. Wah, mirip banget sama aslinya ya. Nih, terus ada telurnya nih. Telurnya bener-bener mirip ya. Tuh sobat tuh, bener-bener kayak yang telur yang sudah dimasak, telur cepoknya. Terus pori-porinya juga mirip banget tante ya. Iya. Bisa banget nih tante Yoyong nih. Nah, sekarang sosisnya deh yang tadi kita bikin tadi tuh. Ya udah kering. Oke, sudah jadi. Apa tante? Nasi goreng koki. Ah, itu dia, nasi goreng koki. Makasih ya. Sobat, sekarang Laras sudah sampai. Laras mau makan burger hijau. Yuk. Nah, sobat, ini dia nih tempatnya. Berhubung Laras sudah lapar, kita langsung masuk aja yuk. Gara-gara nasi goreng Tante Yoyong, Laras jadi lapar nih sobat. Laras pesen, ini dia, mayo dua-duanya satu ya teh ya. Nah, sobat, uniknya mayo burger di sini adalah rotinya itu berwarna hijau. Nih, Laras kasih tahu ya. Mana teh rotinya teh? Ini dia, tuh lihat tuh sobat, rotinya berwarna hijau dan homemade loh sobat. Jadi bahan-bahan yang digunakan juga buat sendiri. Oke deh. Sama seperti nama tempatnya, burger di sini warnanya hijau. Jangan khawatir, yang ini asli kok.
Warna hijau pada roti burger ini adalah hasil perpaduan daun suji dan daun pandan. Selain warnanya yang unik, proses persiapan dan pembuatan bahan burger terbilang fresh from the oven sobat. Semua disajikan secara dadakan. Salah satunya ini nih. Halo Kang. Wah sobat, nih ternyata jadi ini adalah proses pencetakan daging. Setelah ditimbang seberat 70 gram, daging dicetak. Kita press, kita cetak. Kalau sudah beres dicetak, daging langsung dibakar selama 5 menit. Halo Kang. Wah, di sini nih sobat tempat pembakarannya. Nggak lupa diolesi saus barbecue, biar rasanya makin enak. Oke deh Kang, berarti setelah ini Laras tunggu di sana ya Kang ya. Makasih Kang. Setelah itu, baru deh dikasih isian sayuran dan sausnya. Satu lagi yang bikin burger ini berbeda sobat. Saat dipanaskan dalam microwave, burger dibungkus daun pisang yang memberi aroma khas dan berbeda. Mari kita santap. Masih hangat loh sobat burgernya. Waktunya makan. Itu karena tadi dibungkus pisang dan dihangatkan, jadi aroma daun pisangnya tuh kerasa banget. Mantap banget sobat. Rotinya itu lebih lembut daripada burger yang lainnya. Kemudian double beef. Wah. Bener-bener spesial nih sobat burgernya nih. Setelah ini Laras akan masak menu yang spesial juga tentunya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Coffee Cilik. Dan jangan lupa, makan sehat, pasti pintar. Goodbye to Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the B-road down the bayou. Saatnya latihan berkuda sobat. I ain't one, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun. Ini dia Om Uke, pelatih berkuda di The Ranch. Ingat ya, pegang kendalinya bagaimana, kasih kamu posisi badannya. Sambil menunggang Santika, Laras harus dengar arahan Om Uke nih, biar aman dan benar latihannya. Pick guitar, fill fruit jar, and big A.O. Son of a gun, we're gonna have big fun. Asik banget nih sobat berkuda, harus santai. Biar pelan, tetap harus hati-hati nih. Karena Santika kuda yang Laras tunggangi ini adalah kuda Australia yang memiliki tubuh cukup tinggi. Yeay, Santika. Can folk come see? Oke, siap kita dan turun. Siap turun. Tahan dulu tangannya, iya, lepaskan. Lalu slide perlahan. Sip. Ya Allah, sebenarnya deg-degan juga nih pertama kali soalnya Om. Sebenarnya deg-degan juga, cuma harus santai ya Om ya. Fokus pokoknya, Santika nih baik deh pokoknya. Oh iya Om, sambil Om Uke sama Faisal berkuda nih, harus mau masakin, boleh nggak Om? Oke banget tuh. Oke Om ya, Benar, masak kita apa? makan. Langsung aja Mau ya. yang Laras masak apa, ikut aja Om. Oke deh Om, tunggu Ya. di sini ya, nanti Sip. Laras masakin. Sip, terima kasih Om. Oke. Hai sobat, sementara Faisal dan Om Uke lagi belajar berkuda nih, Laras mau menyiapkan satu menu yang spesial. Ini dia, Laras akan masak sate lilit dabu. Nah, di sini sudah tersedia semua bahan-bahannya. Tinggal Laras jelaskan ya.
Yang pertama ada ayam giling, kemudian ada 2 butir telur, tepung tapioka, cabai merah, kemudian batang serai, dan ada 2 buah tomat, kemudian gula pasir, garam, cabai rawit untuk bahan dabunya, ada jeruk nipis juga, bawang merah dan bawang putih, daun jeruk jangan lupa supaya wangi, dan ada lada bubuk, kemudian minyak goreng. Sudah. Cara buat sate lilit dabu ini cukup mudah loh. Coba deh sobat perhatikan. Sarung tangan sudah terpasang. Langkah pertama adalah mencampurkan ayam giling dengan garam, gula pasir, dan lada hitam secukupnya. Lalu disusul 1 butir telur ayam. Kita campurkan, kita remas-remas sampai adonan ayamnya kalis. Albumin yang ada pada telur ayam ini yang bikin adonan jadi merekat satu sama lain sobat. Wah, ini sudah kalis nih sobat. Sekarang kita tambahkan daun jeruk. Wah, kuda-kudanya sedang dikasih makan tuh sobat. Ayo kuda, makan yang lahap ya. Sekarang kita waktunya mengiris daun jeruk. Nah, daun jeruknya ini untuk menambah aroma makanan supaya lebih enak dan juga mengurangi bau amisnya dari ayamnya itu. Rasa dan aroma daun jeruk ini akan keluar kalau kita iris terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian kita campurkan. Wow. Oke, daun jeruknya sudah. Sekarang kita tambahkan cabai merah sobat. Cukup. Oke, sekarang kita masukkan bawang merahnya sobat. Bawang merahnya sudah dicincang kasar ya sobat. Kita bawang merah, bawang putih. Oke, bawang putihnya sudah semuanya kita aduk kembali. Aduk lagi sampai bumbu merata. Supaya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita siapkan batang serainya. Waktunya persiapkan batang Ini serai. serainya. Kemudian kita lumuri dengan tepung tapioka agar adonan ayamnya merekat dengan batang serainya sobat. Nah, setelah batang serainya sudah terlapisi tepung tapioka, Nah, zat yang bikin tapioka bisa jadi pelekat adalah amilosa. Jika terkena panas, amilosa akan tergelatinasi sehingga menjadi lengket. Jadi, saat adonan sate lilit direkatkan di batang serai seperti ini, akan lebih mudah menempel. ya nih sobat, sate lilit ini kaya akan protein loh sobat. Dari daging ayamnya, kemudian dari telurnya juga. Pokoknya selain enak, sehat juga. Supaya sate lilitnya makin melekat dan tidak pecah, dapat dilumuri lagi dengan kocokan telur. Setelah tercampur, kita lumuri. Ini dia nih sate lilitnya ke dalam telur supaya dia merekat, adonannya tidak pecah saat digoreng sobat. Setelah itu kita panaskan minyak. Sekarang saatnya menggoreng deh. Kita siapkan untuk menggoreng satenya. Jangan terlalu besar sobat kolik, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, supaya matangnya merata sampai ke dalamnya. Kayaknya minyaknya sudah panas nih sobat, waktunya menggoreng. Wow. Biar tidak gosong, satenya harus dibulak-balik ya. Nah sobat, sate lilit ini nih Indonesia banget sobat. Sate lilitnya khas dari Lombok, kemudian sambal dabunya khas dari Sulawesi, yang bikin nih laras dari Jawa. Oke, sambil menunggu sate lilitnya matang, Laras akan siapkan sambal dabunya sobat. Bahannya adalah jeruk nipis. Kita potong dulu menjadi 2 bagian, kemudian kita peras. Bahannya cukup perasan jeruk nipis, garam, cabai merah, tomat yang dipotong dadu, dan bawang merah cincang. Nah, ini kan sate lilitnya sudah matang. Nah, karena
sambal debu ini menggunakan minyak yang harus dipanaskan, jadi Laras akan memanaskan minyaknya terlebih dahulu. Sebelumnya, oh ya, kita tuang dulu nih. Campurkan dengan sambal debunya. Nah, terakhir kita siram dengan minyak goreng yang masih panas. Mantap pastinya nih, sambal debunya sudah siap. Mari kita garnish. Di sini Laras sudah siapkan tomat yang sudah dibagi dua. Laras tata di pinggirnya di masing-masing sudut. Sudah jadi. Oh, tinggal kita tambahkan sambal debunya. Kita tata di pinggirnya. Kita hidangkan dengan sambal debu. Sudah jadi sobat. Masakan kita hari ini namanya sate lilit dabu. Setelah ini Laras akan membuat minuman yang spesial juga. Mau tahu seperti apa? Jangan kemana-mana. Ya sobat, saatnya menu kedua. Kali ini Laras akan membuat minuman namanya Mocha Pilada. Nah, di depan Laras sudah tersedia semua bahan-bahannya. Yang pertama ada buah nanas, kemudian jeruk sankis, ada gula pasir, es batu, granadin sirup, dan jus mangga. Sudah ready semuanya, mari kita olah. Sate lilit dabunya sudah selesai. Sekarang saatnya buat minuman Mocha Pilada. Pertama, potong dan peras jeruk sankis. Dan kita peras. Jangan lupa disaring supaya bebas dari bijinya. Ambil airnya saja. Jeruk sankisnya sudah, kemudian kita potong nanasnya. Setelah itu, kita potong buah nanas kecil-kecil. Buah nanas ini berasal dari India sobat. Nah, buah nanas ini juga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka kalian sobat. Jadi pokoknya bagus banget nih, buah yang sangat baik. Selain membantu menyembuhkan luka, kandungan bromelain pada nanas dapat mencegah perkembangan kanker sobat. Kita blend semuanya. Masukkan air jeruk sankisnya. Sekarang masukkan perasan sankis dan nanas ke dalam blender. Oke, setelah nanas kita akan masukkan jus buah mangganya sobat. Tuang juga jus mangga serta grenadin sirup. Granadin sirup bisa kalian ganti dengan sirup yang berwarna merah sobat. Setelah itu, Terakhir, tambahkan es batu dan langsung di blender. jusnya udah jadi nih, kita matikan. Oke, selanjutnya kita akan menggarnish gelasnya biar terlihat menarik. Gelas sajinya, nih kita celupkan sedikit. Siapkan sirup dan gula pasir. Lalu bibir gelasnya kita oles dengan sirup dan langsung dicelupkan ke timbunan gula pasir. Ya, jadi seperti ini. Cantik bukan? Nih sobat. Jus dalam blender siap dituang nih. Habis makan sate lilit dabu, pasti seret dong. Mocha Pilada bikinan Laras dijamin anti seret deh. Oke, nih sobat, Mocha Pilada kali ini Laras membuat 3 gelas karena nanti akan diminum dengan Faisal dan juga Om Uke. Sip. Stirap. Kuning, hijau. Great, sudah jadi makanan dan minuman Laras hari ini. Sate lilit dabu dan Mocha Pilada. So simple, so fun. Jadi nih masakannya, ini namanya sate lilit dabu. Silahkan dicoba. Seger banget. Energi selepas latihan berkuda mendadak terisi lagi nih. Gurih sobat, gurih. Kemudian
ada sedikit pedesnya, terus wangi dari batang serainya itu khas banget. Sambal dabunya juga segar. Gimana Faisal rasanya? Enak sekali nih rasanya. Enak ya? Oh iya, semua bahan-bahan menu masakan Laras hari ini bisa sobat dapatkan di supermarket terdekat. Jangan lupa coba di rumah ya. Bener-bener segar sobat kolik. Apa ya, manis, segar, apalagi kalau masih dingin tuh ya. Bener-bener fresh. Wah, cocok bener nih. Abis nunggang kuda, langsung minum air ini. Jadi seger lagi nih. Seger lagi, semangat lagi Rasa ya. capeknya hilang gitu. Hilang. Wah, seger banget sobat kolik. Mudah lagi buatnya. Gimana? Mau coba di rumah? Oke deh kalau gitu. Laras pamit dulu ya. Dan jangan lupa Makan sehat, pasti pintar.